Orang boleh aja meremehkan timnas Indonesia dan menilai jika timnas nggak akan bisa mengalahkan tim terbaik di Asia, Jepang. Tapi bagi para pemain, mereka tak akan mendengarkan kata-kata tersebut. Saat sebagai profesional, mereka sangat percaya pada kemampuan diri mereka masing-masing, di mana hal itu membuat para pemain timnas bisa percaya diri dan optimis. Seperti yang baru-baru ini disampaikan beberapa pemain timnas, termasuk PAS, yang dalam sebuah interviewnya bersama Vivago mengatakan, jika Jepang tak membuat ia gugup sama sekali, ketika dirinya sudah pernah melawan pemain terbaik di dunia dan menghentikannya, Lionel Messi. Lantas, seperti apakah pandangan para punggawa timnas jelang laga kontra Jepang? Kita akan ulas hal tersebut dalam video kali ini. Kelas dibalik mentalitas bintang dunia pemain timnas. Inilah alasan kenapa pemain-pemain timnas senior gak dipakai di AFF. Masa iya pemain sebesar Maarten Paes disuruh ngelawan pemain-pemain Laos, Kamboja, hingga Timor Leste? Ya kali Kevin Dix di-tackle pemain Brunei Darussalam. Oke, tapi di video ini kita nggak akan ngomongin soal AFF teman-teman. Sebaliknya, kita akan bicara persiapan para punggawa timnas jelang laga kontra timnas Jepang. Rival baru Indonesia di kancah sepak bola Asia, di mana seperti sama-sama kita ketahui, minggu ini atau tepatnya Jumat malam, timnas akan menghadapi Jepang dalam laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di round yang ketiga. Secara umum kalian pasti sudah paham di laga Indonesia versus Jepang, timnas Indonesia itu nggak terlalu diunggulkan. Dan realistisnya, kita memang akan kesulitan untuk bisa mendapatkan poin dari Jepang, meskipun main di rumah sendiri. Tapi tunggu teman-teman, mentalitas pemain profesional itu beda loh dengan kita, apalagi mereka yang punya kemampuan dan kapasitas kelas dunia. Tanpa mengurangi respect pada Jepang, yang tentu saja sama-sama kita ketahui sebagai tim terkuat di Asia. Para pemain coba untuk tetap optimis bisa memberikan kejutan pada timnas Jepang. Interview Maarten Paes dengan PSSI yang kami kutip dari Vivago ini akan menjelaskan betapa kuat mentalitasnya sebagai pemain timnas, di mana setiap katanya nampak elegan dan punya pesan yang kuat. Dengerin deh ucapan Paes. I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. It's just my job. I prepare like I always do. I always get in a good, positive, nervous way from playing in GBK because it's a very special feeling. And then whoever wants to face me can face me. So just trusting in my own ability. Dalam interview tersebut, Paes menjelaskan jika menghadapi Jepang tak membuatnya gugup sama sekali. Pastinya, ia saja pernah menghadapi Messi. Dan yang terpenting baginya adalah mempersiapkan dirinya dengan baik. Siapapun lawannya akan Paes hadapi, karena ia percaya dengan kapabilitasnya. Sebagai info, Paes ini sudah pernah berhadapan dengan Lionel Messi saat Dallas FC sukses meraih kemenangan atas tim dari Messi, Inter Miami, dengan skor 1-0. Di mana saat itu Paes mampu menghentikan tembakan dari Leo Messi hingga sahabatnya Luis Suarez. For the guys up top. Messi whips it in, all good for Paes. World-class stars to compliment. Messi, who started this whole move. Dallas trying to play out of pressure. Fizzed in, opportunity for Messi and a big save from Maarten Paes. Got a hand to it, Messi sees the diagonal ball again. It's a beautiful ball, Suarez got it on the first time. Beautiful ball for Suarez on the first time. Tak jauh berbeda dengan Maarten Paes yang tak gentar sedikit pun untuk menghadapi timnas Jepang, Jay Izzaz yang melakukan interview dengan Si Today News di sela-sela waktunya bersama timnas mengatakan bahwa yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan semuanya dengan baik. Ia tahu Jepang adalah tim yang kuat, dengan banyak pemain yang tersebar di Eropa. Dan menurutnya ini adalah hal yang sudah sangat dinantikan semua pemain, karena akan jadi tantangan yang hebat. We're trying to prepare as best as possible, but just have to be ready on Friday to see what can happen, and then we will adjust. Of course it's a good challenge, because we know Japan is of course really strong, and they have a lot of good players. They play everywhere, also in Europe at the top.
with this live band. Celebrate every laugh and tear. Raise a toast, no room for fear. Tak hanya PAS dan Jay Izzaz, keyakinan besar juga ditunjukkan oleh pemain muda timnas Indonesia, Justin Hubner. Justin yang punya pengalaman main di J-League, tentu sedikit banyak sudah tahu betul karakter dan kekuatan para pemain Jepang. Menurutnya, Jepang punya para pemain yang bermain cepat. Tapi menurut Justin, kita juga punya banyak kualitas dengan pemain-pemain hebat di skuad tim Garuda. I like to play quick. The players are really technical there. But we have a lot of quality in the team as well. So I think we don't have to be scared of them because they are high in the world ranking. We have a lot of quality, so we will be able to compete with them, and then we see what happens. Sekali lagi, bagi Justin, meski Jepang punya ranking lebih tinggi dari kita nggak perlu takut pada mereka. Jika kita bisa mengimbangi cara Jepang bermain, kita bisa melakukannya. Sebagai info, meski Jepang punya pemain-pemain hebat yang bermain di tim-tim top Eropa, layaknya Mitoma, Wataru Endo, hingga Kubo di tim Real Sociedad, namun Indonesia juga punya banyak pemain berkaliber Eropa. Apalagi baru-baru ini, bintang sekelas Kevin Dix sudah tiba dan langsung berlatih bersama timnas Indonesia. STY sendiri sudah memastikan 100% Kevin Dix akan bermain di laga kontra Jepang, yang artinya kita akan melihat debut Kevin bersama timnas dan menjalin kombinasi dengan back-back timnas lainnya, layaknya Jay Izzaz dan Justin Hubner. Tentu untuk langsung menemukan chemistry yang terbangun di lini belakang tidaklah mudah, apalagi Kevin baru tiba. Namun kami pikir dengan sosok Maarten Paes yang punya hubungan dekat dengan Kevin, begitupun Sandy Walsh dan juga Verdonk, Kevin gak akan terlalu kesulitan. Dan hal itu jugalah yang akan tercermin di laga nanti. Serenade with this live band. Celebrate every laugh and tear. Raise a toast, no room for fear. In the end, let's make it clear. Memories hold us ever. Di sisi lainnya, bicara soal persiapan para punggawa timnas Jepang, kita melihat jika para pemain Jepang nampak menikmati momen-momennya di Indonesia. Para pemain nampak santai berlatih di tengah gerimis guyuran hujan. Dengan beberapa momen juga mereka isi dengan bertemu anak-anak Jepang yang ada di Indonesia. Di sisi lain, meski lebih difavoritkan, Jepang ini nggak mau meremehkan Indonesia. Dalam interviewnya, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu berulang kali mengatakan bahwa apapun bisa terjadi di laga kontra Indonesia nanti. Indonesia asuhan Coach Shin Tae-yong telah berkembang dan Jepang harus mewaspadai kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah Asia. Raise a toast, no room for fear. In the end, let's make it clear. Memories hold us ever near. So, kita nantikan saja teman-teman, seperti apa laga Indonesia kontra Jepang nanti. Jay Izzaz dan Kevin jelas akan jadi kunci di balik pertahanan timnas. Dan semoga saja optimisme para pemain berbuah hasil yang positif di laga nanti. Raise a toast, no room for fear. In the end, for fear. In the end, let's make it clear. Memories hold us ever near. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.